Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya memberikan yang terbaik atau menginfakkan, mensedekahkan yang terbaik. Kita bacakan hadisnya terlebih dulu. Hadis riwayat Imam Bukhari 1461 dan hadis riwayat Imam Muslim 998. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia bercerita, Kana Abu Talha adalah aktsar al-ansari bil madinati malan min nakhal, orang yang paling banyak hartanya dari kalangan orang Ansar di kota Madinah, yaitu berupa kebun kurma. Wa kana ahbu amwalihi ilaih, dan adalah ahabu, yang paling dicintainya, yang paling disukainya daripada hartanya itu adalah Bayruha, kebun yang bernama Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan kebun yang bernama Bayruha itu menghadap ke Masjid Nabawi. Berarti bagi siapa yang ke Madinah, terbayang-bayang di arah depan mihrab Masjid Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, sering masuk ke dalam kebun itu, wa yashrabu mimma in fiha thayyib. Beliau sering masuk ke kebun itu, di samping untuk beristirahat juga untuk meminum airnya yang thayyib, airnya yang segar. Lalu Anas berkata, falamma unzilat hadhil ayah, maka tatkala unzilat, diturunkan ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat 92, surat ketiga, lan tanalul birra, sekali-kali kamu atau kalian tidak akan sampai kepada al-birra, tanalu, memperoleh, sampai kepada al-birra, kebajikan yang sempurna, hatta, hingga, tunfiku, hingga kamu meninfakkan, menafkahkan, mimma tuhibbun, sebagian harta yang kalian sukai, kalian cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Talha qama, dia tampil tegak, lalu datang menemui Rasulullah. Qama Abu Talha ila Rasulillah SAW faqal, setelah ketemu dengan Rasulullah, Abu Talha berkata, ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belumlah bisa kamu dikatakan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan, menafkahkan apa yang kamu sukai. Wa inna ahabba amwali ilai Bayruha, dan sesungguhnya ahabba amwal, harta-hartaku yang paling aku cintai adalah Bayruha, ini kebun yang bernama Bayruha. Wa innaha sadaqatul lillah, dan sesungguhnya kebun ini sedekah, aku sedekahkan untuk mengharap ridha Allah. Arju birraha, aku mengharapkan birraha,
aku mengharapkan kebaikannya dan zukhraha, simpanan pahalanya indallah, di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka ambillah wahai Rasulullah dan pergunakanlah haitsu arakallah, di mana saja atau sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah, bah itu ucapan kagum, wah, zalika malun rabih, zalika malun rabih, ini adalah harta yang sangat menguntungkan. Rabih, harta yang sangat menguntungkan, mendatangkan laba. Waqad sami'tu, dan aku telah mendengar apa yang kau ucapkan, kata Rasulullah kepada Abu Talha. Wa inni ara, dan aku berpendapat, an taj'alaha fil aqrabin, lebih baik engkau berikan dia kepada kerabatmu. Lalu berkata Abu Talha, af'alu ya Rasulullah, aku akan laksanakan Rasulullah. Faqasamaha, lalu Abu Talha membagi-bagikannya fi aqaribihi, kepada karib-karibnya dan anak-anak pamannya. Demikian kira-kira terjemah. Mari kita pahami. Yang pertama, keutamaan berinfak dengan harta yang paling baik, harta yang paling dicintai. Dikatakan lan tanalul birra, lan sekali-kali tidak, atau tidak akan pernah kalian talalu meraih, dapat mencapai al-birra, kebaikan yang sempurna, hatta hingga tunfiqu, kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Kalau begitu, sedekah yang terbaik, infak yang terbaik adalah harta yang paling dicintai, disukai. Perlu kita ketahui bahwa kita manusia, kita kontenawa dah. Bersedekah dengan apa yang kita ketujui, apa yang kita suka, apa yang kita cinta, itu baik. Bersedekah biasa salah baik. Karena sifat kita manusia ko salah satunya cinta kepada harta, cinta kepada kepunyaan. Bahkan kita selalu menjaganya, merawatnya, memeliharanya, menyimpan-nyimpan. Siasen di antara awak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kan surah Al-Fajri ya. Al-Fajri wa layalin ashri wasyafa'i wal watri, sampai ke bawah beko ayat 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai, menyukai harta hubban, dengan kecintaan yang sangat banyak. Artinya cinta kepada harta itu bagi manusia adalah cinta yang luar biasa. Lebih-lebih kaum yang tidak laki-laki. Hubban jamma. Sehingga anak-anak Adam itu sering bilang dalam sebuah hadis, mali wa mali, hartaku, hartaku, hartaku. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Orang mau batojeh, mau bacaka, mau bararang, maksud kami tahu bararang, cik ponyarang bararang namanya, batangka. Ini surah Al-Fajri menyatakan kalian itu tuhibbu, kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang luar biasa. Sampai di sebuah hadis Bukhari
kalbul kabir. Hati orang tua itu senantiasa menjadi muda dalam dua hal. Cinta dunia, cinta harta. Orang tua itu hatinya mudah tarui kalau bicara tentang dunia. Rasoi duit ka salam-alamunya. Keluarlah kata-kata yang paling sering, aku pingin hidup. Kan apik sedolanya kan. Tulul amal, panjang angan-angan. Sehingga bangan-angan suka duit sekian ribu tahun lagi. Padahal angoknya tinggal cik masuk, cik keluar meleh. Sama mewak aku sama wak. Sama wak kan. Yang kedua, tentang cinta harta. Tidak dipungkiri. Bahkan sampai kini baku hampir orang di Indonesia loh. Pakai debat-debat guys. Ujungnya kan harta. Ujungnya harta. Bahkan nama orang kompak memilih pajak karena takui harta nendoknya diungki orang. Halo, diungki orang, diperiosa orang. Jadi biarlah maiku ke pajak. Dalam surat Al-Adiyat, wal adiyati dabaha, kan? Wal adiyati di ayat ke-8 berbunyi, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Innahu sesungguhnya dia, karena sesungguhnya dia lihubbi, ya lantaran cintanya kepada khair. Khair itu harta. Kalau bisa cari ayatnya bagus. Wal adiyati dabaha, fal mughirati subha, juz amma nalapa nak baca dia dah, nak cari. Kau kami nak kurang apa kau? Lalu so, cari email apa kau so tu? Jisama. A'udzubillahi ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alunlah. Surat kabar aku yo. Surat ke-100. Wal adiyati dabaha. Fal ayat 8. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atarna bihi naq'a fawasatna bihi jama'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kita pelajari agak sekian minit. Ayat ke-6. Sesungguhnya manusia itu lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanut, adu kanut, amat engkar, durhaka, tidak mau melaksanakan perintah Tuhannya. Kanut ko terpakai untuk tanah yang gersang, tandus, tidak ada tanam-tanaman. Labarana disiram yuai, diganangan, diolah, dikasih pupuk segala macam, tapi nyo kanut.
Indak muah, nama tumbuh. Tanah mati. Namanya tiba tanah kanut. Manusia lah begitu curahan rahmat, kasih sayang Allah, nikmat, rezeki, karunia, penjagaan, pemeliharaan, perlindungan segala macam. Tapi memang tidak membalih. Tiba di tanah, ya panik menyiram sin, mempumpuk, maulah diusahakan untuk menyuburkannya, tidak mau tumbuh. Tiba di Indonesia namanya kanut, anang kanut, cike belapi, baik nak mau. Walaupun lah bertubi-tubi, hujan turun tiba di tanah, tiba di rezeki, nikmat, kesehatan, kesenangan, kemewahan semua lah dapat, tapi nyo kanut je bro. Tetangkok kan? Innahu ala dzalika lasyahid, sesungguhnya dia atas yang demikian itu betul-betul la syahid. Inyo menjadi saksi kekanutannya, kecekiannya, kebakilannya, kebangkangannya. Masing-masing kita ko saksi atas diri kita kini, kita. Inyo sendiri atau kita sendiri menyadari alaku kita saksi atas diri kita. Muku pamalih mana badan gua, hanya mengaku kan pamalih na badan. Saksi ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia lihubbi, mangko begitunya manusia itu lihubbi, karena cintanya kepada khair, ada khair, kebaikan. Cuma nama kasih suku harta. Harta disebut dengan khair karena di harta itu banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, banyak gunanya. Itu juga mengisyaratkan hendaknya harta aku membawa kebaikan, mendatangkan kebaikan dan pergunakan untuk yang baik-baik. Disebutlah khair. Dia kena cinta sukanya kepada harta, yang mestinya harta itu untuk hal-hal yang baik, termasuk membantu, menolong, melapangkan, memudahkan, berinfak, bersedekah. Ikonna li hubbil khairi la syadid amat bersangatan cinta, taruh mana? Li taruh, tahu taruh. Manusia itu sangat cinta betul kepada hartanya, karena saking cintanya bakhilnya. Ciki. Atau mana kedua, sangat tamak, sangat bakhil, pelit. Sehingga bakal habis nama ia toko. Orang kalau ciki mana, ciki balapi, pelit. Cinta kepada hartanya luar biasa. Biar bapiriak keluarnya, tahu bapiriak? Bapiriak tahu? Tiba piriak aku piti sesambuala bapiri cari bapiriak. Lain yang ketek, bapiriak. Ikalah begitu pada dasarnya kita manusia, kecuali orang-orang yang Allah pelihara, kecuali orang-orang yang Allah jaga. Dipelihara dan jaga oleh Allah. Pada dasarnya manusia itu cekeh, bakil, dan pada dasarnya mereka cinta harta. Kan tak mau orang membuang-buang hartanya itu. Membuang-buang dia mau tak? Karena manusia itu cinta kepada harta, dan cinta itu mendorongnya untuk bakhil. Sehingga kalau ada orang namuah bersedekah, berinfak, membantu dengan harta terbaik, harta yang paling dicintainya, itu manusia yang sudah luar biasa, dah sampai kepada iman yang sempurna, karena dia yakin
sangat yakin, sangat percaya bahwa apa yang diberikannya itulah hartanya. Dan berarti dia menitipkan kepada Allah, nanti akan dikembalikan kepadanya. Berarti kan percaya amat, yakin. Awak-awak nan cekik ko alun sampai lai iman ke sini. Awak itu kan bermasuk badan lembut supaya merasa tak masuk lembut kan. Nah, turun ayat lan tanadul birra. Surah Al-Imran. Ayat berapa kan? 90 ah. Awal juz. Tapi lah dia di buku wa lah dia buku wa. Cuman dek karehnya menjelit tu. Ditatah tak tatah. Ditarikh kan je. Ditagah tak tatagah. Lapis je. Baik carilah. Halaman 62. Kalau kamu cari aja. Di atas sekali. Lan tanalul birra. Sekali-kali lan tidak akan pernah tanal kamu dapat mencapai, meraih, memperoleh, mendapatkan al-birra, kebajikan yang sempurna. Wahai orang-orang mukmin, hingga tunfiqu, hingga kamu menginfakkan, menafkahkan mimma tuhibbun, sebagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai', dan apapun yang kamu infakkan min syai', daripada sesuatu, apapun sesuatu itu dan barasa sesuatu itu, innallah bi alim, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Nah, turun ayat ko. Turun ayat ko. Salah seorang sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Abu Talhah ko orang nampal yang banyak hartanya di Madinah, orang Ansar. Di antaranya kebun-kebun kurma yang subur. Itu Abu Talhah. Berulang, Abu Talhah adalah salah seorang sahabat dari golongan Ansar. Dia yang paling banyak hartanya. Aktsaral ansari bil Madinati malan. Orang yang paling banyak hartanya di Madinah berupa kebun-kebun korma. Nah, harta yang banyak tu, yang paling disukui di mana adalah Bairuha. Bairuha ko kebun korma. Di dalamnya ada sumur atau air yang jernih mengalir, sehingga Nabi suka masuk kolam untuk minum. Tidak masak-masak lagi ya. Itu asli mineralnya. Nabi suka masuk ke situ minum. Dan korma itu, kebun itu maduk ke masjid. Kan terbayang tak rakit itu. Ke masjid Nabi, di mukanya ada arah depan ke kebun kurma. Jadi Nabi kadang-kadang masuk ke kebun itu. Dan itulah kebun yang paling dicintai atau harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Turun ayat Quran. Lan tanadul birra. Ayat ko menggelitik, menggerakkan, mendorong Abu Talhah untuk mengamalkannya. Mengamalkannya. Ini ingin mengamalkan ayat ko. Lalu
dia ingin mencapai kebaikan yang sempurna, datangnya menemui Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah ingin berinfak dengan harta yang terbaik. Dibacanya ke Nabi ayat itu beliau, ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi ambo punya arato ambo nampali ambo sukui, bayruha kebun korma yang engkau acok masuk akal Allah, tu nampali ambo sukui. Akini ko sadaqatulillah, ambo sedekahkan karena Allah. Aku berharap pahalanya di sisi Allah, dan aku berharap itu menjadi simpanan di sisi Allah yang nanti akan terima balik, bersimpan, bertitipkan kepada Allah. Nah, itu terserah engkau lah setelah kedipangan. Dan jadi bola lah lamagian. Iko ina entah di mana letak aku. Entah di mana posisi awak. Ini manyakna aja manyakna. Petang lah tibulan no kini. Semua mewah dulu. Semua mewah. Dalam hal itu, dapatlah kita satu pelajaran. Hendaklah kita bermusyawarah, bermufakat, atau menyerahkan kepada orang alim. Kama harato ko yang terbaik diberi-berikan, dibagi-bagikan. Jangan kita ambil kebijakan sendiri. Kadang-kadang nak tapi, kadang-kadang ada yang lebih baik, kira nak jadi. Karena orang alim itu, ulama itu pewaris Nabi. Tidak bersedekah ulama, meminta kepada ulama untuk membagikan atau menyerahkan kama dialokasikan. Kamu sedekahlah kepada guru, kepada ustaz, kepada wali, buya. Pokoknya besaran, terserah. Tidak pakai kutansi bagai, pokoknya malah menyerah. Tapi cari-cari lo ustaznya beko di kalau anu beko. Ko pitih ko lain lo. Lain lo pengaruhan pitih ke. Di celek-celek lo sia orang alimnya. Lalu kita serahkan kepadanya kamanan pelerancak itu tasarah di pak guru lah, di ustaz lah, di buya lah. Nanambolah lamagian. Itu ni kerjaan oleh Abu Talha. Dan nyo nak mencikarawi le. Dah jadi bagian apa tang? Ada itu dah. Orang Sinan kan suka lo mencikarawi Sinan tuanya. Cikarawinya. Talai dah gitu indah. Entai kumok nemen seorang. Itu pasan betul itu pitarua bunyian picayo tapi hati darah berdampuang. Enggak. Karena kita kok kebanyakan nak tahu kemana paling tapek. Alun tentu le rancaknya nawa elok karena ada ilmunya. Berapa banyak orang berinfak tidak terbuang-buang sin, dek langsung magihan, tidak tepat sasaran atau manfaatnya kurang. Guru ulama paling
paling tahu daripada awak, serahkan kepada ulama. Itulah Abu Talhah painnya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, di ayat begitu bunyinya, kini ko nampak yang mencintai artomo bayruha, amo silakan memberikan kepada yang Rasulullah untuk membagi-bagikannya. Fadhaha ya Rasulullah, letakkanlah dianya, infakkanlah dianya, bagikanlahnya atau berikanlah dianya Rasulullah, haitsu arakallah, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu atau menginformasikan kepadamu, arakallah. Itu pelajaran ketiga, kandung hadis yang ketiga halaman 2. Perintah untuk berbuat baik dan memuji pelakunya, melihatkan kegembiraan dan kekaguman terhadap perbuatan orang itu supaya semangatnya. Akhirnya Rasulullah ko kalau tiba di awak mengeling-geling kepala awak. Luar biasa. No, kagum. Wah, luar biasa. Jadi kalau ada orang baik-baik, elok, membantu menolong, jangan membudu asen. Miang. Hanya kalillah na tu. Iya lillah. Cuma awak tunjukkan apa? Kesenangan kita. Walaupun kita tidak kita lagi kita membantu, cuma nampakkan dorongan kayaknya. Nabi luar biasa. Jangan sabut-sabut itu beko anulanya. Tidak boleh. Sabut itu. Alhamdulillah bana aku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan manfaat, panjang umur, alai, murah rezeki, alai, sihat badan, bini bertambah, anak bertukar, gaji naik, tu doa. Wong kebangi ni ibu kalau menyebut bini bertambah tu. Nampakkan kekaguman, kesenangan, agarnya lebih semangat. Apalagi yang memuji ke orang yang dikaguminya, karena Rasulullah yang memuji kan. Nah, memuji itu buya awak. Sampai ke buya cukup lagi. Aksip buya tu, ya Allah. Manggil-geleng buya tu. Mandagui ilayu buya tu. Kan sana nanti tu. Namanya bah tu ucapan yang dibaca menunjukkan kekaguman. Kalau bahasa wakno, ya macam-macam lah. Kok wah, kok alam, kok mencapak, kok manggu-anggu. Itu terserah awak, tapi bah kok ucapan yang dibaca kena kagum, gembira dan senang. Undi itu sebanyak ke mana? Padahal ingin kan? Sebanyak ke mana? Kata Rasulullah, zalika malun rabih. Ini atau itu adalah harta yang membawa keuntungan yang sangat besar, membawa laba yang sangat besar. Namanya malun rabih. Mal, harta yang membawa laba, untung yang sangat besar. Tentu bukan untung dunia, untung di akhirat, balasan luar biasa. Tapi ingatlah, tidak ada harta yang diberikan itu mengurangi. Ma naqasa malun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang lantaran sedekah. Ketika itu berkurangnya, ketika itu, tapi beko ada lebih-lebihnya do, bertambah-tambahnya dalam bentuk yang lain. Itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, perlu menyatakan kegembiraan, kekaguman kepada orang yang baik-baik, supayanya semangat. Anda mengintun, ada orang baik-baik, dia tidak ada tujuannya supaya dipuji orang, dikagumi orang, disabut-sabut orang.
Tapi disebut-sebut orang, dibaca-baca orang, dikagumi orang, itu namanya ganjaran yang didahulukan. Ganjaran yang didahulukan perskotnya sebelum datang nan sabanan. Kalau kita nak doa niat untuk dipuji, disanjung, disabui-sabui, dibaca-baca, ditulis-tulis, tak ada yang tak masalah. Cuma orang yang bahasa Indonesianya kan, orang saja yang menyebut-nyebut, membaca-baca dan segala macam, tak masalah. Anaknya kepada Rasulullah itu adalah balasan yang didahulukan sebagai kabar gembira. Yang tak boleh tujuan awak untuk dibaca orang atau untuk dipilih orang, entah ada ma dapat, entah di ma dapat pitih sesambuh tu pitih tu gigian aku orang. Kok sialah orang tak tahu. Kalau ada lodang di balik tabiang lah, tak tahu. Boleh kamu uji orang, boleh. Membaca-baca boleh. Menyabui-nyabui boleh. Sangat boleh. Yang tidak boleh, si pemberi atau yang beramal atau yang berbuat inginnya, tujuannya, motivasinya untuk itu tidak boleh. Ya Rasulullah puji kan, wah, bah. Iko malun rabihu, apa harta yang sangat besar labanya. Lalu kata Rasulullah selanjutnya, kepada Abu Talha, Rasulullah bilang, wa qad sami'tu, di bawah sekali. Hadis halaman pertama, nomor 2 di bawah sekali baris kedua. Wa qad sami'tu, aku telah mendengar ma qulta, apa yang kau ucapkan. Dan yang kau ucapkan lamu dengar. Bahasa engkau bersedekah, engkau berinfak berkena begini begitu mentun. Lamu dengar Rasulullah. Kini kau dia engkau menyerahkan kepada hamba, karena engkau menyerahkan kepada aku, kepada saya begitu. Rasulullah, kini kau menurut pendapat hamba, wa inni ara, sesungguhnya aku berpendapat, anta ja'alaha fil aqrabin, agar engkau memberikannya dan membagi-bagikannya kepada karib kerabat, kepada karib kerabat. Jawaban Abu Talha, qala Abu Talha, af'al ya Rasulullah, aku akan kerjakan, aku akan laksanakan. Siap Pak, aku laksanakan. Maka dibagi-bagilah kebun tadi. Kok ala dibagi-bagi, kok dipetak-petak atau dipangalah, atau hasiannya dibagi-bagi di antara karib kerabat dan anak-anak pamannya. Maka siko dapatlah kita pelajaran. Pelajaran, orang yang paling berhak dibantu, ditolong, diinfai, disedekahi, bahkan dizakati, karib kerabat yang terdekat. Nya karib dua. Pertama karib kurabah, yang kedua karib ba'idah. Karib kurabah, karib nama sana dake kurabah. Karib kurabah, kari nama sangat dake. Dawak bertukar nama karib kabia. Karib kabia. Adalah karib ko nggak jauh, namanya karib ba'idah. Karib nggak jauh. Utamakan yang paling dake. Sabda Nabi sebagaimana hadis yang diterima dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis riwayat Imam Nasa'i, hadis nomor 2583, dan hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 658. Di situ tidak ada kasih komen ada. Inna sadaqata, kata Nabi, sesungguhnya sedekah, alal miskin, sedekah. Sedekah yang diberikan kepada orang miskin dapat satu nilai
nilai sedekah, pahala sedekah, ganjaran sedekah. Inna sadaqata 'alal miskin sadaqatun. Sesungguhnya sedekah atau infak atau apa yang diberikan kepada orang miskin dapat nilai sedekah, nilai infak. Wa 'ala dirham, sedekah atau infak yang diberikan kepada zirrahim yang punya hubungan kekerabatan, isnatani, ada dua pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silah. Karib kerabat miskin, susah, payah, perlu dibantu. Yang pertama kalau kita bersedekah kena dapat nilai sedekah. Yang kedua nilai silah, menguatkan hubungan, ikatan dengan dia kasih sedekah. Dua pahalanya. Ia juga bahasa orang awak. Orang lain yang dibantu no, apalagi awak. Atau menjadi pemiolo di orang awak. Bat, kadang sanak nu cikin ke orang. Entah. Lo orang. Tentu ada penyebab. Kan ada penyebab tak? Ada penyebab. Tapi tetap nilainya dua. Narang-ranggang, nan jarang-jarang. Kalau kita bantunya menjadi sebab saling menghadiahkan, saling bersedekah itu melunakkan hati. Agian mula, tak ada orang yang lagi yang mangih tu. Kecuali dia tinju yang mangihnya kau. Agian mula kanya. Yo, awak di sepo no. Tabalah, iya agian. Mudah-mudahan sudah tulis sepo no. Begini. Namanya Zainab. Zainab itu istri Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau Zainab dan anak Rasulullah SAW terkena. Abdullah bin Mas'ud punya bini. Salah satu bininya bernama Zainab. Inyo ingin berzakat ke suaminya. Berarti si Zainab kau pitih barato Abdullah bin Mas'ud termasuk orang susah dan berzakat kepada anak yatim yang ada dalam asuhannya. Belum kasihnya anak yatim yang ada dalam asuhannya. Anak suaminya telah meninggal. Kan yatim tu. Membiayainya tak tanggung jawabnya. Tanggung jawab orang kaya apa dan sanak laki-laki lah. Datang ke Rasulullah bertanya, apakah boleh inya berzakat ke suami nutun? Lagi tahu tu. Suami ni kau lagi tahu. Kata dia, naam, bolehlah. Laha ajrani. Bagi si Zainab itu dua pahala. Ajrul qarabah. Pahala kena memberikan kepada orang yang dakik iwanya wak. Yang kedua ajr sedekah. Yang kedua pahala sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari 1-6 dan Imam Muslim 1000. Logo benar. Nyo zakat yang tak boleh ko kepada orang langsung di bawah tanggungjawab kita. Laki-laki suami tak boleh ke bini. Sebab bini itu bini di bawah tanggungjawab no. Tidak boleh ke anak. Anak tu di bawah cucu tu lah ke bawah tu tak boleh tanggungjawab. Kalau mati apa cucu tu nak yatim tu. Apa cucu ko lah mati. Nak mati ko anak awak. Ni anak yatim tu. Sebab anak pak awak ngasuh tu. No, kalau anak yatim, nak bertanggungjawab
Dan tanggungjawab mengasuhnya sesudah itu saudara bapaknya. Kakek, mati kakek, saudara bapak. Si A, si B beranak. Cik si Udin, Cik si Unjui namanya. Si Udin ko mati. Anaknya 3. Bininya Cik Abaka. Bini ko umur 22 baru. Berapa umur no? 22 baru. Umur berapa kain? Umur pamaleh. Bini siapa? Bini Sudin. Mati Sudin, tinggal anak bertiga, dan berhak mengasuh dan bertanggung jawab setelah kematian Sudin, kakek no. Apa Sudin? Tapi kalau tidak ada apa Sudin, saudara Sudin Sunjui ko. Bertanggung jawab ke siapa? Anak, nak ke bini tu. Bini tu kalau muat tu kalau piat nak salah. Untuk kalau piat naik pagu tu mana? Nah, berzakat kepada suami. Suami bukan tanggung jawab istri. Kalau istri punya harta tersendiri, nyolah orang kayu jo, atau orang yang campin, tangan aku angin. Aduh kami ikut tangan ingin, maram pisang saya lah tu tiga kali, betul dah tu hiu pisang. Lalu karibi, dia kulit limau, dia kulit pisang di haraman. Tak, nan pisang juga tu separuh masak. Orang talu separuh masak, dia pisang, dingin tangan. Ditanam tu munggu mati selolan. Cuba lo menanam ubi kayu dicampak mana tumbuh, tapi kalau lo menanam nak menjadi ya, tu kecil orang tangan dingin. Suami ni ku angik, istrinya angik tangan. Ni kaca no, taraso. Ni paciknya diganggam no mentun bini. Nyak tu. Lalu tiba nisab tu, suaminya orang susah. Cari payah. Dek bini punya harta, apakah harta warisan, atau harta pencarian, atau bagaimana, atau sendiri. Tiba mahaulnya, nya boleh berzakat ke suami. Karena suami bukan tanggung jawab. Nya boleh berzakat ke anak yatim. Anak yatim karib kerabatnya. Karena anak yatim itu bukan tanggung jawab. Dan pahalanya dua kali lipat. 2 kali lipat. Bini pegawai. Pegawai itu pegawai tinggi, tidak pegawai menengah itu. Pegawai tinggi. Gaji pokok saya sebulan 7 juta. Ini nak lupa badak, kan tunggu di piti. Badak tidak bagi incu, tidak palagak, tidak lo. Tunggu piti. Suaminya pilot. Dulu suami noko misalnya lagi bekerja, mendapik tiba di COVID apa namanya, pandemi petang, jatuh coba dak, badabu aku. Orang Tanah Abang kemana jatuh ini, ya kan? Itu coba dak, payah pulang. Lah kamari lo bawa sawo, tak ada sawo. Bininya orang suka mandoan. Dikirimnya piti laki pulang tu, tak piti. Itulah piti bini itu. Dibalinya ke barang segala macam, atau bini no lah bawa sawlo rumah. Bawa sawlo, ambil piti. Atibo masonyo untuk berzakat. Laki no ko orang pilot. Laki lebih berhak di zakati. Kalau tidak muah menurut laki wak zakatinya. Saya nak mengulang zakat. Tapi lakinya bansai. Bininya piti. Nama yang paling berhak dizakati dulu? Suami. Kalau bini tidak mau menolong suami. Sebenarnya
ditolongnya suami no, pakai mela saudalah no kuah. Nah, tangga na. Pokoknya udah ba mau di dulu balik. Galak udah aku syariah. Kini ko udah aku co iculun co matang kulum macam tuan. Sebenarnya itu pakailah tu. Tapi bini ko beri tuang mek lo. Namuanya dia salah. Cuman dia tetap zakat. Zakat itu suami tadi. Boleh suami 2 pahala. Termasuk lu zakat kepada adik yang tak dibertanggungjawab pak. Adik. Kita ibu-ibu atau bapa punya adik, adik ko laba bini laba laki. Laba laki no. Atau nan laki-laki laba bini. Susah. Anak hampir sangah. Karajo serabutan. Orang sekolah anak kadang-kadang tak bayar. Itulah kira-kira. Tak bayar orang sekolah. Di pondok Wak Asia 196 juta orang sekolah tak bayar. Ini kok. Alasan kayaknya macam-macam. Alapan yang keluar. Berapa? 196 juta di bulan Desember. Jadi suruh pulang bawa, nak suruh pulang pinggang awak kalau nak darurat. Itu contohnya. Boleh kakak, abang bazakai ke adiknya atau ke udahnya atau ke kakaknya. Dia pun bisa zakatnya wah. Aku zakat ambo. Pakailah dia udah, pakai dia zakat. Sebut kakaknya, abangnya, adiknya tak tanggung jawabnya lagi. Nalah tagak rumah tangga sorang-sorang. Boleh berzakat dua pahala. Tertangkap kan? 2 pahala. Nah, kecek Nabi bagi-bagilah ko ka keluarga terdekatmu. Kecek Abu Talha af'al. Siap. Aku bagi-bagikan, dibagi-bagikannya. Itu pelajaran kita. Kan kalau nak ke Rasulullah Abu Talha kan bingung nak kemana ke jihad. Jangan-jangan campak nak ke negeri lain. Kiranya nyursuk rumah ni di bawah ketiak banyak. Tapi awak dik mencelik kau jauh biasanya. Mencelik jauh. Halo. Mencelik kau jauh. Mencelik jauh. Celik jauh di pandangan. Celik laki mencari jauh ke panjang. Rupanya di bawah ketiak awak benar. Uang sekolah anak nu lah 3 bulan dah bayi-bayi. Tak minjam-minjam lo ke bari. Kalau datang lo lang lapor. Bahasa nu meminjam-minjam lo. Lah sekian lo juta utangnya. Awak nak bisa nak zakat, gen zakat kenyo. Gen zakat kenyo. 2 pahala. Pahala pertama zakat atau sedekah. Pahala kedua karib kepada karib kerabat, karib kurabah. Tetangkok. Kemudian kandung hadis yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kekayaan yang dipersembahkan ke hadirat Allah. Kekayaan yang dipersembahkan ke hadirat Allah. Dan yang disimpan di sisi Allah. Untuk suatu hari ketika tidak lagi bermanfaat harta dan anak, merupakan harta yang beruntung, rabih, berlaba, penagihannya tidak merugi. Makasihnya. Ada suatu hari, namun hari itu tidak berguna lagi harta dan anak. Tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Karena awak kakirat tak ada bawa rator. Kamati meh rator tak boleh dibawa. Kalau dibawa je, ditangkan orang. Bawa lah meh.
cincin suka. Kau ameh den kau. Ndak amai den doh. Ameh den. Tu pacik sampai mati. Dibuka orang. Ndak boleh waktu bawa. Yo gigi-gigi kalau gigi ameh buka orang. Kalau ndak awak buka, orang mali yang buka di kubur. Kalau kita ndak boleh bawa apa-apa. Apalagi nanti di akhirat. Hari yang memang tidak ada harta, tidak ada karib kerabat. Orang bertelanjang bulat, tidak membawa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Lalu ada orang bersedekah dengan harapan itu sebagai titipan kepada Allah, karena mengingat nanti harta yang berguna adalah harta yang dititipkan kepada Allah. Titip kepada Allah, kita infakkan, kita sedekahkan karena mengharap ridha dan balasan Allah. Itu namanya menitipkan kepada Allah. Di hari yang kita tidak punya apa-apa, maka harta yang kita titipkan itulah yang mendatangkan manfaat luar biasa. Bahkan di kubur sendiri pun sedekah itulah mulai melindungi, menjaga dan menemani di kubur. Apalagi di akhirat. Kalekon itu butuh keimanan namanya, butuh keyakinan, butuh kepercayaan. Kenapa begitu? Orang yang betul-betul kuat imannya lah yang mengerti, yang menyadari bahwa nan harta sebenar hartanya adalah apa yang telah diberikannya. Siasan kita nalah magih lillahi ta'ala, berinfak lillahi ta'ala, bersedekah lillahi ta'ala, itu nan punya awak. Nan punya awak itu. Nan awak ando-ando di puro tentu punya awak lah. Itu puro di balik sitagen letaknya. Tentu punya awak lah. Ambo punya nenek sitagen itu 2 meter panjang. Di ujung sitagen itu beli pelipet piti. Ujungnya. Itu mangkong beran. Si tagen. Anak tu punya awak lah. Nam punya awak. Analah diberikan. Harta itu sangat berfaedah, sangat berguna, sangat bermanfaat ketika kita lah mati. Itu makanya orang sampai mati minta supaya ditunda kematiannya. Barangkali kita cakap dengan ayatnya kan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka. Aku bersedekah. Tolong ditunda sedikit kematianmu, kata orangku kepada malaikat. Kata malaikat, tak bisa. Sabantanya bersedekah, tak cerita lebih maksudnya. So, kalau kau bersedekah je, anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya adakumul maut. Kalau kau bersedekah, sedekah sebelum datang kematian. Sedekah yang paling baik ketika masih sihat. Sedekah yang paling baik ketika masih sihat. Lamun hari kabih berdalam mendingin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis itu nomor 1032. Bunyinya dari Abu Hurairah. Ia berkata, ada seseorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ayu sedekah a'zamu ajran? Manakah sedekah itu yang paling besar ganjarannya, pahalanya? Itu tanya, no? Jawab Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kalau itu yang kau tanyakan, maka bersedekahlah engkau pada saat engkau masih sehat. Masih sehat. Dan syahihun, saat ketika engkau takut menjadi miskin. Sahihun, syahihun, apa bedanya kau? Sahihun, sad ha ya ha, sahih.
yang cile syahiyah, shin ha ya ha, syahiyah. Sahihun sihat, kalau syahihun ceke. Ceke bercampur cangok, namun syahihun syuhah. Halo. Syahih. Sya ha ya ha, syahih. Kalau sahih sihat, kalau syahih ceke diiringi dengan cangok, namanya syahih. Kalau ceke biasa bakhil. Ceke biasa kok bakhil, tapi kalau ceke di samping ceke cangok, namanya syahih. Kalau ingin engkau pahala sedekah tu lebih besar ganjaran, bersedekahlah ketika engkau masih sehat. Artinya ketika nak sakit. Sebab nak sakit orang nak bunuh harta oleh. Ketika engkau takut miskin, takut pelit, apalagi engkau masih tamak, gadang pahalanya. Sebab umumnya orang bersedekah takut miskin. Ketika engkau takut miskin, sedekahlah, kadang-kadang. Takhshal faqra, di mana ketika itu engkau takut fakir, wa ta'mul ghina, dan engkau mengkhayal-khayal ingin menjadi orang kaya. Barang sehat, takut miskin, angan-angan untuk jadi orang kaya. Sedekahlah ketika itu, kadang ganjarannya. La tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Jangan engkau tunda-tunda. Jangan becah-becah, kudulah sebentar lah, bisualah. Piti di bang baru. Kudulah, dia tahu kudulah. Aduh. Santalilah. Becah, bisualah, segala macam. La tumhil, jangan engkau tunda-tunda. Engkau janji-janji ganjo. Nanti beko idza balaghatil hukum, sampai ngok kerakuan, dan engkau berkata, iko harta untuk si fulan, iko untuk si anu, iko untuk si anu. Padahal ndak pun engkau kecian. Ketika olah hangok tiba dakuan, ndak mana engkau pesan, ni saya bagi-bagi orang jo. Engkau untuk si anu, engkau untuk si anu, engkau untuk ndak nak kecian. Indak mana kecian? Orang kepercayaan bu iya na. Maka sedekah terbaik itu ketika sehat, ketika masih hidup, dan ketika kita merasa takut pilih ceke, takut ketika miskin. Tiga sedekah terbaik ganjarannya antara lain adalah ketika engkau masih sehat, masih hidup, lalu engkau mati. Kalau menggigil itu kemati itu. Ambil kau mati mungkin kau. Mendingin saja kau. Ketika sehat, ketika masih hidup, dan ketika perasaan takut miskin, itu paling ganjang ganjarannya kata Nabi. Balik kita kaji pangkah. Kaji pangkah, sedekah terbaik adalah daripada harta terbaik. Sedekah terbaik diberikan kepada karib kerabat. Cara bersedekah terbaik, tanyalah dulu kepada alim ulama, kasihan yang paling patut, yang paling pantas, yang paling layak. Dan bersedekah terbaik ketika masih ada waktu. Jangan diambil-ambil cahannya, biko payihnya. Rencana bersedekah nak jadi payih mana tu? Nah, kalau tak punya awak, kalau lah taniat agian sekali. Kalau tak bagian sekali, ni ada-ada memang kau keluar. Ada-ada memang kau nak tata ruang, kau nak terkentang. Itulah tu. Kaji kita sampai situ, umur dah meningin. Saro payah. Mohon dimaafkan kerana memang semalam meningin. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan.